Shalom Oma dan Opa, mari bersekutu bersama dalam persekutuan Komisi Senior dengan tema Cinta Uang pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober pukul 10 pagi. Persekutuan Komisi Senior kali ini dilayani oleh Pendeta Florida Rambubangi dari GKI Ngagel, Surabaya. Kegiatan ini bertempat di GSG Lantai 1 GKI Manyar dan disiarkan di kanal YouTube GKI Manyar secara live streaming. Mari bersekutu dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Komisi Ibadah dan Doa mengadakan pembinaan bagi Christ-like people yang melayani maupun akan melayani di GKI Manyar. Pembinaan ini akan dibagi menjadi 2 sesi, dengan sesi pertama yang wajib diikuti bertema pembinaan liturgi yang diadakan secara online pada hari Jumat 6 Oktober pukul 7 malam, yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya, Master of Divinity dari GKI Karangsaru, Semarang. Setelah Christ-like people mengikuti sesi pertama, Christ-like people juga dipersilakan untuk mengikuti sesi kedua yang dapat dipilih lebih dari satu dengan jadwal dan tema seperti yang tertera di layar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui QR Code atau tautan yang tersedia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Sonia atau Saudara Leo dengan nomor tertera pada layar. Mari belajar bersama untuk kemuliaan Tuhan. Christ-like people, mari turut memberikan sumbangsi dengan mengisi formulir pencalonan penatua melalui formulir fisik maupun formulir digital pada tautan gkimanyar.org/pencalonan penatua. Adapun yang dapat mengisi formulir ini adalah anggota CD GKI Manyar. Mari berpartisipasi karena masa depan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Shalom Christ-like people. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk karya pelayanan GKI Manyar dalam bidang pendidikan melalui program Orang Tua Asuh yang sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, atas nama Majelis Jemaat dan Si Pendidikan, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan, doa dan dana dari jemaat. Saat ini kita mempunyai 239 anak asuh dan 25 orang tua asuh. GKI Manyar mengundang dan senantiasa membuka kesempatan bagi jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam menopang keberlangsungan program ini, baik untuk tahun ajaran saat ini maupun di tahun-tahun pelayanan yang akan datang. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat bisa membuka di link yang tersedia. Kami percaya bahwa pendidikan masih merupakan investasi terbaik kita untuk anak bangsa menuju Indonesia maju. Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi Warta Jemaat minggu ini. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang, selamat beribadah hari ini, dan selamat menyambut sukacita Tuhan untuk undangan perjamuan kudus sedunia hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus kembali mengundang kita untuk merayakan kebangkitannya dalam ibadah dan perjamuan kudus sedunia pada hari ini. Maka bersama dengan umat Allah di segala tempat, marilah kita mulai perarakan iman kita dengan hati yang tertuju kepadanya. Marilah kita beribadah kepadanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tabuh gendang.
atas berkatnya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya, dan puji nama-Nya. Ulun telah dari himpitan, Ia bebaskan umat-Nya. Habis sendu, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita memulai kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita bersumber dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Diberkatilah saudara yang datang dalam nama Tuhan, damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Umat yang terkasih, pada hari pertama di bulan Oktober ini, kita bersama diundang untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita percaya bahwa ketika kita memakan roti dan meminum anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus, maka disitulah sejatinya Tuhan hadir, berdiam di dalam diri setiap kita, dan juga menyertai kita di dalam setiap hal yang kita lakukan. Mari bersama kita pujikan Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta,
lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Saudara, marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan, baik itu terhadap Tuhan dan juga sesama kita. Kita percaya bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan seringkali kita membiarkan daging itu berkuasa di dalam diri kita, sehingga kita melakukan dosa dan kesalahan. Mari kita berdoa. Kami mohon ampun ya Tuhan, atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kerap kali kami memilih untuk dikuasai oleh amarah, dendam, kebencian, ketakutan, kegelisahan, sehingga pada akhirnya kami menghasilkan buah-buah yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami. Kami sangat rindu agar hati, pikiran, diri kami dikuasai dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan hadir di dalam diri setiap kami. Dan kuasa Roh Kudus biar terus bekerja di dalam diri kami, membarui kami, menyucikan kami, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dengan penuh kegembiraan, mari kita menyambut berita anugerah dari Allah yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan di dalam kasih yang teguh. Salam damai nanti akan dilakukan pada liturgi perjamuan kudus.
Ibu Saudara, kita akan bersama berdoa sebelum kita memasuki pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Kami bersyukur Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami membuka dan menyediakan diri kami untuk betul-betul hadir seutuhnya dan mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kehendak-Mu saja yang menjadi pandu di dalam kehidupan kami dan bukan yang lain. Berkatilah juga hamba-Mu dan lektor yang akan membacakan dan menyampaikan sabda-Mu. Urapilah mulut dan bibir kami, supaya setiap perkataan dan kalimat yang keluar hanya berasal dari Engkau dan semua kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita terambil dari Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diambil dari Matius 21 ayat ke-23 hingga ke-32. Matius 21 ayat ke-23 hingga ke-32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Namun, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ayat yang ke-28, perumpamaan tentang dua orang anak. "Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Aku tidak mau.' Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, 'Baik Bapa,' namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang pertama," kata Yesus kepada mereka. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, Bapak Ibu
Orang yang gila kekuasaan, ya, jabatan kekuasaan itu penting. Sehingga ketika mereka melihat Yesus tampil dan ada banyak orang yang akhirnya mengikuti Yesus, mereka jadi merasa terancam. Mereka merasa, wah, kok masaku selama ini jadi berpaling nih. Nanti aku jadi nggak dihargai lagi, aku nggak dihormati lagi. Dan itulah kenapa mereka jadi menekan Yesus. Itulah kenapa mereka berupaya untuk menjatuhkan Yesus, punya niat yang jahat terhadap Yesus. Ya. Jadi sebetulnya ya saudara, kalau mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang arogan, orang-orang yang sukanya menekan kita, ya, orang-orang yang mungkin sukanya cari-cari kesalahan kita, itu bukan orang yang berani saudara, itu orang yang takut sebetulnya. Dia takut dengan saudara, dia iri dengan saudara, makanya dia menekan saudara. Supaya apa? Supaya posisinya aman. Jadi sebetulnya orang-orang yang arogan, orang-orang seperti para pemuka agama Yahudi ini bukan orang yang patut untuk ditakuti, karena mereka penakut. Makanya mereka berlaku seperti itu. Ya. Orang yang takut, buahnya itu pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Buahnya itu pasti melukai orang lain, juga melukai Tuhan. Ya, contohnya orang-orang Farisi ini, para pemuka agama Yahudi, ya, yang cari-cari kesalahan, yang menjatuhkan Yesus, gitu ya. Nah, kita lihat saudara, apa respon Yesus, gitu ya? Yesus balik bertanya, oke, kamu bertanya itu ke aku, sekarang aku tanya balik. Dari mana baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Saudara, kenapa Yesus bertanya tentang ini? Kok tiba-tiba gitu ya? Kan Yohanes nggak ada tuh di situ. Tapi kok tiba-tiba nama Yohanes itu dibawa-bawa? Soalnya begini saudara. Yesus itu tahu bahwa para pemuka agama Yahudi sejak masanya Yohanes melayani itu sudah cari gara-gara. Bahasa sederhananya seperti itu. Mereka sudah tidak senang, tidak simpati. Kenapa? Kita ingat saudara, Yohanes itu kan bahkan secara keras menyebutkan para pemuka agama Yahudi sebagai ular. Ular apa saudara? Ingat? Ular beludak. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang licik. Orang yang penuh dengan kepura-puraan. Ya, orang yang munafik. Ya. Dan itu sebetulnya masih terus dilakukan bahkan sampai sekarang ini. Bahkan sampai ketika Matius 21 ini ditulis gitu ya, kejadian yang ada di Matius 21. Apa jawaban mereka saudara? Kami tidak tahu. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Yesus itu, para pemuka agama Yahudi menjawab, kami tidak tahu. Nah, perhatikan saudara. Saudara, jawaban ini ya, yang kami tidak tahu, ini bukan jawaban orang yang polos, orang yang lugu, dan orang yang gak tahu apa-apa. Kita perlu membedakan saudara. Ini beda dengan kalau misalnya saudara ditanyakan sesuatu yang memang saudara gak tahu atau memang bukan kompetensi saudara. Biasanya kan kita akan mengatakan, oh maaf saya tidak tahu. Tapi orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi, ketika mereka ditanya ini dan jawabannya tidak tahu, ini bukan jawaban polos. Ini bukan jawaban orang yang memang betul-betul nggak tahu dan mau belajar, enggak. Tapi justru ini merupakan penyangkalan mereka secara sadar terhadap kebenaran yang sebenarnya mereka tahu. Tapi mereka cari aman, ya jawab aja nggak tahu, demi keamanan mereka. Kenapa mereka jawab nggak tahu saudara? Kalau saudara tadi baca begitu ya, di ayat 25 dan 26, itu di situ tercatat alasannya. Mereka tuh takut saudara. Kalau mereka jawab, Yohanes itu baptisannya berasal dari Allah, dari surga, mereka akan dicecar pasti. Kok kalau kamu mengakui itu dari Allah, kamu nggak menurut? Gitu kan ya, kamu nggak bertobat, sederhananya gitu. Tapi kalau mereka jawab baptisan Yohanes itu dari manusia, mereka juga takut. Kenapa? Soalnya Yohanes dan Yesus itu punya banyak pengikut. Nanti orang-orang gak simpati lagi sama kami. Ingat, mereka kan gila kekuasaan. Ya, jadi buat mereka pengikut itu penting. Jadi oke lah, cari amannya ya saya jawab aja, saya tidak tahu. Tapi sekali lagi saudara, ini jawaban munafik. Ini jawaban orang yang penuh dengan kepura-puraan.
Makanya Yesus kan memberikan perumpamaan kan saudara. Orang-orang Farisi dan pemuka agama Yahudi itu seperti seorang anak yang ketika disuruh oleh bapaknya, dia ngomong iya, tapi akhirnya nggak melakukan. Ya itulah orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, ya, para imam. Mereka tahu betul akan firman Tuhan, tapi nggak melakukan. Ini beda halnya dengan kalau tadi disebutkan pemungut cukai dan para perempuan sundal. Ya. Apakah berarti Yesus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan perempuan sundal? Enggak, saudara. Apa yang mereka lakukan tetap sebuah kesalahan, begitu kan? Tapi toh pada akhirnya mereka bertobat. Ada bukti nyata, ada buah nyata. Pertobatan yang mereka lakukan. Nah jadi saudara, kalau kita berbicara soal iman, ya, iman yang sejati. Iman itu bukan hanya sekedar diomongkan. Iman itu bukan sekedar diungkapkan melalui puji-pujian, melalui doa. Iya betul, itu penting. Tapi juga perlu ada tindakan nyatanya dong. Karena kan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah saudara, tema ibadah kita hari ini adalah standar ganda. Apa itu standar ganda saudara? Nah ini, standar ganda itu kan situasi ketika orang itu sering menunjukkan perilaku atau melakukan penilaian yang tidak konsisten di dalam kehidupannya. Ya, maksudnya bisa jadi gitu ya, apa yang diucapkan gak sama dengan apa yang dilakukan. Bisa juga kita menilai orang yang ini dengan orang yang itu tuh berbeda, ya, tidak dengan standar yang sama, ya. Dan ini sangat mungkin saudara terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ini saudara, secara kedagingan kita, secara manusiawi, kita tuh lebih mudah menilai dan menghakimi orang lain ketimbang kita menilai dan mengintrospeksi diri kita. Iya atau iya saudara? Ya. Dan seringnya juga saudara, kita tuh mudah menilai orang lain salah. Tapi ketika orang lain bilang kita salah, kita gak mau ngaku kalau kita salah. Padahal memang betul gitu loh, kita salah. Kita dengan mudah ngomong sama orang, saya tersakiti dengan perkataanmu. Kamu kok begitu sama saya? Tapi ketika orang melakukan itu ke kita, kita gak terima. Ya memang saya begini orangnya. Lah itu apa kalau bukan namanya standar ganda saudara? Ya, kita dengan mudah ngomong perasaan kita ke orang, tapi kita nggak terima ketika orang juga mengungkapkan hal yang sama kepada kita. Itu standar ganda saudara. Begitu mudah kita mengumbar janji, saya akan membahagiakan kamu, kita kalau kerjasama pasti kita akan berhasil, kamu bisa percaya saya, titip aja uangmu ke saya akan jaga, tapi dibawa kabur gitu misalnya. Ya, begitu mudah kita mengumbar janji. Tapi sering kali kita nggak serius dalam mewujudkannya, ya. Makanya kan ada pepatah saudara, lain di mulut, lain di hati, ya. Atau mungkin yang lebih tajam lagi istilahnya tuh adalah munafik, ya. Saudara, kata munafik ini kan kata yang keras dan menyakitkan ya. Saya yakin tidak ada di antara kita yang ingin disebut sebagai orang munafik, betul kan ya? Saudara, nah tapi mari kita juga berefleksi, mari kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan saudara, tidak terkecuali juga saya, ada di dalam kemunafikan ini. Nah ini contoh sederhana saudara, kalau kita nyelamatin orang lain, memberikan ucapan selamat nih kepada orang lain, ya, karena misalnya mereka ulang tahun atau lain sebagainya, anaknya lulus atau hamil, melahirkan gitu. Kita nih nyelamatin orang lain, kita nih benar-benar tulus nyelamatin atau enggak? Atau jangan-jangan mulut kita ngomong selamat sambil senyum, tapi hati kita itu biarin kalau bisa celakalah dia. Atau mungkin ada rasa iri hati. Jadi yang di mulut sama yang di hati lain. Di mulut mengucapkan saya ikut berbahagia, tapi hati kita enggak bahagia. Hati kita iri ngelihat kebahagiaannya orang lain. Ya, bisa jadi, saudara. Itu kan namanya munafik juga. Ya, apakah misalnya perilaku kita di gereja dan di tempat kerja, di rumah itu sama atau enggak?
Atau jangan-jangan di gereja kita dilihat sebagai orang yang rajin pelayanan, tapi di rumah mungkin anak kita bilang kalau kita tuh kasar. Kita itu nggak care, nggak perhatian, ya. Saudara, kita perlu merenungkan bagaimana perilaku kita, ya. Saudara, orang yang munafik itu sebetulnya adalah orang yang menipu dirinya sendiri, ya kan? Sebelum dia menipu orang lain. Ya contohnya kan kayak tadi, ngasih selamat ke orang lain tapi sebetulnya dia gak seneng. Ya itu kan berarti menipu dirinya sendiri sebelum dia menipu orang lain, ya. Tapi ingat saudara, apa yang ditutupi oleh kita, ya mungkin kita bisa menutupi perasaan asli kita ke orang lain, ya. Ketika kita ngucapin selamat nih ke orang lain kan taunya kita ikut berbahagia nih bersama dengan dia. Tapi dia mungkin gak tahu kalau kita sebetulnya sebel, kita iri. Oke, kita bisa tutupi itu dari manusia, tapi kita gak bisa tutupin itu dari Tuhan. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita, ya. Maka saudara, jadilah orang yang benar dan berintegritas. Itu yang penting. Selaraskan antara motivasi kita, perkataan kita, perbuatan kita, supaya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah, ya. Saudara, yang penting itu bukan bagaimana orang memandang kita, ya. Karena kalau kita mementingkan citra diri kita di depan orang lain, itu gak akan ada habisnya. Dan sebaik apapun kita di mata orang kalau emang udah sebel ya bisa aja gitu kan mencari-cari kesalahan kita. Yang paling penting tuh bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang kita, itu yang terpenting saudara. Itu yang perlu terus kita pikirkan. Apakah saya ada di track yang benar? Apakah saya ada di jalan yang benar menurut Tuhan? Ya. Saudara, sebentar lagi kita sebagai para anggota SIDI, ataupun juga Bapak Ibu Saudara yang merupakan simpatisan, yang sudah dibaptis gitu ya tentunya atau SIDI, kita akan sama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ya. Kita diundang untuk mengingat kembali akan karya pengorbanan Kristus. Yesus yang tidak hanya sekedar ngomong bahwa saya taat kepada kehendak Bapa, tapi dia betul-betul melakukan itu sampai pada akhirnya. Maka apa balasan kita? Apa ungkapan syukur kita? Teladanilah dia. Jadilah orang-orang yang berintegritas. Tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga melakukan apa yang kita katakan. Selaraskanlah motivasi, perbuatan, dan perilaku kita untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan terkasih, bersama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari bersama kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami
agar kami tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang bisa berjanji, bisa mengatakan sesuatu dengan begitu meyakinkan, tapi bagaimana kami juga mewujudkannya di dalam kehidupan, dalam perilaku kami. Kami tidak mau menjadi seperti orang-orang Farisi, para pemuka agama Yahudi, yang hanya bisa mengurus tentang citra diri, tapi tidak mau belajar untuk mengintrospeksi diri. Kami mau merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menguji hati dan motivasi kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang juga meluruskan apabila mungkin masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Murnikanlah kami, baharuilah kami, supaya kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Bersyukur juga untuk sakramen perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami rayakan. Kami akan ambil bagian di dalamnya. Biarlah roti dan anggur ini senantiasa mengingatkan kehadiran-Mu. Engkau hadir tidak hanya di dalam sakramen ini, tapi tentu juga di dalam keseluruhan hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, entah itu karena sakit ataupun lanjut usia. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk menjamah, melawat mereka. Biarlah mereka sendiri boleh terus beriman dan berpengharapan hanya ke dalam Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk majelis jemaat, tim pengerja, segenap pengurus badan pelayanan, anggota jemaat dan juga simpatisan. Kiranya Tuhan terus memberkati karya layanan kami, agar apapun yang kami lakukan semua bukan untuk kemuliaan diri kami, bukan untuk kepentingan diri kami, tetapi untuk Tuhan saja. Dan tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memasuki tahun pemilu di tahun 2024 mendatang. Biarlah kami boleh diberikan hikmat dan tuntunan Tuhan untuk mulai melihat, mulai mempelajari siapa-siapa calon-calon yang akan kami pilih yang layak untuk duduk di dalam kursi jabatan di pemerintahan. Biarlah kami tidak termakan oleh janji-janji palsu, tapi bisa memilih pemimpin yang berintegritas. Biarlah juga menjelang pemilu ini tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang memecah belah persatuan, tapi kami memohon Tuhan untuk boleh terus menjaga dan melindungi bangsa kami supaya boleh tetap guyup dan satu. Ya Tuhan, inilah segala seru dan doa permohonan kami. Kami senantiasa memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur akan segala cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup umat-Nya melalui persembahan syukur. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mulai hari ini 1 Oktober kantong persembahan kembali diedarkan. Jadi bapak ibu bisa memasukkan persembahan di dalam kantong persembahan, tetapi jika bapak ibu sudah familiar atau lebih mudah melalui transfer ke rekening GKI Manyar ataupun dengan QR Code juga masih dipersilahkan. Kita nyanyikan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Syukuri berkat
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tanganmu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita bawa persembahan ini di dalam doa. Sebagai anak kecil, kami membawa dengan sukacita persembahan kami ini untuk-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua berkat ini adalah daripada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, dampingi kami Tuhan untuk selalu bisa membawakan pikiran kami, mulut kami, dan hidup kami untuk menjadi persembahan kepada-Mu yang paling indah. Berikan kepada para petugas dan majelis gereja takut akan Tuhan untuk memakai setiap persembahan yang terkumpul ini. Biarlah persembahan ini boleh memberkati banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini pergilah, jalanilah hidup dalam setiap gumul juangnya, dengan mengingat bahwa engkau telah diutus untuk menjadi saksinya. Hadirkanlah Kristus senantiasa hingga pekerjaan-pekerjaannya menjadi nyata melalui kata dan karya-Mu. Kita nyanyikan hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah, pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus,
Kini terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkanmu dalam menjalani kehidupan ini. Dialah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat hening untuk kita semua. Ibu Bapak, mohon gelas anggur dibawa dan diletakkan di kotak-kotak yang sudah disediakan di depan pintu ibadah. Ibadah telah selesai. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan memberkati. Jika ada ibu, bapak, saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di GKI Manyar, kami mohon kesediaannya untuk tinggal sebentar. Apakah ada? Mohon mengangkat tangannya. Terima kasih.